Selamat sore pemirsa. 47 kilas info terkini kembali hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pandemi virus COVID-19 memberikan dampak di segala kelas, terutama wong cilik. Pandemi ini dirasakan oleh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Diawali dengan pengumuman Presiden pada tanggal 2 Maret 2020 mengenai 2 warga negara Indonesia yang menjadi pasien pertama dan kedua COVID-19. Pandemi yang berkepanjangan membuat sebagian pengusaha dan berbagai perusahaan melakukan PHK massal, baik perusahaan besar maupun UKM atau UMKM, usaha mikro kecil menengah. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pekerja di perusahaan terkait. Kemudian, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan menjalani pekerjaan apa saja demi menyambung hidup. Baru-baru ini, dilansir dari cnbcindonesia.com, perusahaan retail PT Hero Supermarket TBK bakal menutup seluruh gerai Giant mulai Juli 2021. Kebijakan itu bakal berpengaruh besar terhadap nasib karyawannya. Data Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia yang menjadi induk Serikat Pekerja Hero Supermarket menyebut bahwa mulanya Giant memiliki karyawan sekitar 15.000 orang. Namun, karena mengalami kerugian, maka sejak 2 tahun lalu perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik karyawan tetap maupun kontrak. Bagi karyawan tetap, manajemen diantaranya menawarkan pensiun dini. Sekitar setengahnya sudah keluar. Kini, perusahaan bakal melepas sisanya, yakni mencapai 7.000 karyawan. Selain perusahaan yang dikepalai Hero tersebut, banyak perusahaan yang melakukan hal yang sama. Hal tersebut membuat dampak yang begitu besar bagi para pekerja yang terkena PHK. Banyak cerita dari wong cilik yang terpaksa bekerja menjadi manusia silver, petugas penyapu jalan, manusia got, badut keliling, kuli bangunan, dan ojek online. Bagi para pengusaha tentu kerugian yang besar akan dialami, seperti perajin lampion Imlek, perajin torompet, dan sebagainya. Tidak sedikit pula yang terpaksa untuk kembali ke kampung halaman dan mengadu nasib untuk menyambung hidup. Seperti kisah Ibu Mila, 44 tahun, yang terpaksa keliling seraya membawa ondel-ondel dengan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Ibu rumah tangga ini nekat terjun keliling jalan dengan membawa ikon ibu kota karena pekerjaan suaminya sebagai tukang ojek tidak cukup untuk menghidupi dia dan 2 anaknya. Penghasilan suaminya sebagai tukang ojek sangat menurun karena kebijakan yang dibuat pemerintah, yakni PPKM darurat. Selain itu, dia juga mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dan bantuan uang untuk pendidikan anaknya. Bantuan pendidikan diberikan berdasarkan jumlah anak dan diberikan 4 bulan sekali sebesar Rp500.000. Mila juga menjelaskan bahwa dia merasa sangat dibantu oleh rakyat saat ngamen menggunakan ondel-ondel. Tak hanya diberi uang saja, banyak yang memberi bantuan nasi kotak tiap harinya. Kisah lainnya datang dari Teja, 21 tahun. Seorang penjual kopi keliling dan sering disebut Starling ini mulai berjualan pada awal pandemi 2020. Teja mengatakan pekerjaan kopi keliling ini untuk menghidupi orang tua dan adiknya di rumah. Sebelum pandemi, ia bekerja di perusahaan sebagai office boy. Meski harus mengayuh sepeda di jalan ibu kota, Teja tetap bersyukur masih dapat bantuan langsung dari pemerintah. Ia mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST 2 bulan sekali sebesar Rp600.000. Adapun pekerjaan yang dilakukan bersama-sama di jalanan seperti komunitas Angklung Sonika yang berada di lampu merah Bekasi Timur, dilakukan oleh sekumpulan anak muda untuk bertahan hidup di masa pandemi. Ari, 21 tahun, anggota komunitas Angklung Sonika harus merantau ke Jakarta dari daerah asalnya Purwokerto. Pandemi COVID-19 membuat dirinya kesulitan mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari. Terlebih, tidak banyak lowongan pekerjaan di sana. Meski pendapatan setiap harinya tidak menentu, Ari selalu memberikan setengah hasilnya kepada orang tuanya di Purwokerto.
Ari berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka. Selain itu, mereka juga ingin ada program pemerintah yang benar-benar berpihak pada lulusan SMK seperti dirinya. Pemirsa, berkaca dari kisah-kisah tersebut, upaya dari pemerintah dan masyarakat pun datang untuk membantu orang yang senasib seperti kisah-kisah di atas. Wapres kita, Ma'ruf Amin, mengatakan sejak tahun 2020, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary atau luar biasa untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di antaranya adalah relokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut. Ia pun menilai, dari langkah-langkah yang telah diambil, terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam semester 1 tahun 2021. Namun, di samping pencapaian yang berhasil yang telah diraih, Wapres pun mengingatkan agar seluruh pihak juga waspada eskalasi kasus COVID-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat. Sebab, hal ini dapat memberikan dampak kurang baik pada laju pemulihan ekonomi, khususnya pada semester kedua tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah harus menghitung kembali kemungkinan diperlukannya tambahan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan program perlindungan sosial ketenaga kerjaan yang antara lain mencakup dukungan bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM, program keluarga harapan atau PKH, program bantuan dan program pangan non-tunai, program bantuan sosial tunai dan BLT desa, program kartu pekerja dan prapekerja maupun program padat karya, serta program pemberian bantuan usaha mikro dan pemberian kredit kepada UMKM. Segala jenis bantuan diberikan demi menyelamatkan wong cilik dari kejamnya pandemi COVID-19. Wong cilik berharap kepada pemerintah akan hal itu, yang tentunya pemerintah harus amanah menjalani tugas, tidak terbawa hasrat dan emosi pribadi semata. Dengan adanya upaya pemerintah guna menyelamatkan ekonomi, diharapkan kisah-kisah wong cilik tidak terbit hingga jilid kedua, cukup sampai jilid pertama. Demikian pemirsa, ulasan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Elang Setia Ramadan dari 47 Kilas Info Terkini pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas.